kembali lagi bersama Regi di sini di AOC Podcast. Nah, spesial untuk hari ini aku udah stylenya ini banget kan, berkebaya banget ya, Kartinian banget. Karena guest star kita hari ini itu adalah seorang wanita juga, Kartininya SMM, luar biasa ya. Yang pastinya udah punya kiprah juga di SMM, banyak pengalamannya bisa kita share gitu ya. Nanti kita ulas kembali. Nah, kira-kira penasaran gitu ya, siapakah Kartini SMM yang akan kita bahas pada kesempatan dan pada episode kali ini? Ya, seorang wanita perkasa yang pastinya nggak asing lagi, meskipun tempatnya nih ya, tempat atau kantornya agak di ujung gitu ya, agak di ujung dari pintu masuk gitu, tapi tetap selalu bersinar lah pokoknya ya. Nah, langsung aja ya kita sambut Ibu Dewi dari Departemen WWTP. Halo. Dadah dulu. Jangan ini masuk TV. Oh, ini masuk TV. Halo semuanya. YouTube semua. Coba mungkin ada mau salam-salam dulu untuk ibu bapaknya atau gimana keluarga di rumah? Nonton ya. Oke. Kapan lagi kita masuk YouTube? Follow Instagramnya mungkin boleh? Jangan. Oh enggak, jangan. Dia banyak fansnya ya. Iya, nanti banyak yang follow. Waduh, Tahu dong saya ngapain aja. Luar biasa ya Bu Dewi ini ya. Udah pasti udah pada kenal ya, udah pada tahu gitu dari Departemen WTP. Sebelumnya saya mau tanya dulu ya buat Bu Dewi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Regi. Regi gimana kabarnya? Luar biasa, sepertinya Ibu lihat selalu cantik, jelita, cetar, membahana. Mana pakai kebaya lagi. Iya dong, karena kenapa ini aku siapin khusus spesial buat Bu Dewi. Karena Bu Dewi ini adalah salah satu Kartini SMM yang inspirasi aku juga. Dan juga para agent. Iya nyangka ya ternyata hidup aku tuh begitu spesial. Iya dong, dan siapa tahu bisa memotivasi juga ya. Bukan cuma buat kaum Hawa, tapi juga buat kaum Adam dan seluruh para agent di sini. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu nih, boleh nggak? Biasanya sih aku manggilnya Cedewi ya, biar lebih santuy gitu ya. Cedew, coba mau tanya, bagaimana awal mulanya gabung di SMM? Dulu ceritain dong awal mulanya ngelamar, mungkin terus ngelihat lowongan kerjanya seperti apa gitu. Dan boleh ceritain sedikit Departemen WWTP itu apa? Awal mulanya masuk ke WTP ya sama kayak teman-teman yang lainnya juga, pastinya ikut seleksi yang diadakan sama perusahaan, dimulai dari interview dari HRD, psikotes, dan interview direksi. Awalnya sih nggak terlalu pede ya gitu untuk melamar ke sini, dimana kan ini posisinya itu sebagai kepala gitu, dimana kan kepala ini selain mengandalkan IQ tapi mengandalkan EQ juga secara emosional. Nah, dimana kan secara emosional ini kita harus bisa gitu untuk memahami, mengelola emosi kita sendiri gitu kan. Dimana kan kita kalau sebagai kepala itu membawahi beberapa orang, kita punya tim. Nah, jangan sampai gitu kan emosi kita ini, ketika emosi kita tidak baik gitu ya, malah anak buah yang jadi sasaran. Nah, jangan sampai kayak gitu kan. Setuju. Sebenarnya untuk jadi kepala ini dibilang sulit, tidak sulit, tapi dibilang mudah juga tidak mudah tuh, karena yaitu kita harus benar-benar bisa mengendalikan emosional kita gitu. Nah, terus secara apa ya? Pertanyaan tadi apa? Departemen WWTP itu sebenarnya apa sih? Departemen WWTP ya. Seperti kita ketahui ya, WWTP itu kan merupakan singkatan dari Wastewater Treatment Plant. Apa tadi WWTP adalah Water Treatment Plant. Nah, apa itu? Nah, kalau misalkan diartikan ke bahasa Indonesia, artinya adalah instalasi pengolahan air limbah. Nah, air limbah ya. Air ini sebenarnya memiliki dua jenis. Yang pertama adalah limbah domestik dan limbah industri. Ada kita yang belajar ya, limbah industri dan limbah domestik itu ya kategori limbah. Okay. Nah, limbah domestik itu seperti hasil dari rumah tangga. Kalau limbah industri itu seperti di sini, hasil dari industri pabrik seperti ini. Seperti itu. Nah, air ini memiliki parameter-parameter nih. Jika parameter-parameter ini memiliki nilai yang tinggi,
Ini artinya tidak baik untuk dikonsumsi ataupun untuk dibuang ke sungai. Maka dari itulah adanya instalasi pengolahan air limbah untuk menurunkan nilai-nilai yang tinggi dari parameter-parameter tersebut sehingga layak untuk dibuang ke lingkungan tanpa mencemarinya. Oh, seperti itu. Mungkin standar baku mutu ini kalau mirip mungkin dengan SNI kali Ya, gitu betul. ya. Kalau misalnya kalian ada standar nasional Indonesia gitu ya. Jadi makanya perlu adanya departemen WTP ini untuk mengolah limbah supaya masuk kepada standar baku mutu itu yang sudah Ya, ditentukan ya. peraturan. Kalau misalnya kita namanya itu adalah peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Oh, Menteri Lingkungan Hidup. Itu namanya baku Menteri Lingkungan mutu. Hidup baku mutu. Iya, harus sesuai jika memang ingin dibuang ke lingkungan. Oh, seperti itu. Cukup ini juga menarik juga ya gitu ya. Ternyata kita baru tahu nih limbah tuh ternyata bukan cuma limbah kayak sisa kain atau sisa apa ya. Ternyata ada dua kategori yang tadi gitu ya. Tadi limbah domestik dan limbah industri, betul ya? Betul. CDU ya. Dan dimana kalau misalnya mungkin untuk pabrik, untuk kelas perusahaan masuknya ke limbah industri. Iya. Susah nggak sih belajar itu? Emang dulu kuliahnya memang bagian lingkungan atau bagian pengolahan limbah seperti itu? Dulu sih iya, saya kuliahnya di bagian teknik lingkungan. Oh, teknik lingkungan. Ya, sebenarnya Pas ya? ini fun fact sih ya sebenarnya. Ya, fact gimana tuh? Sebenarnya saya nggak ada pemikiran untuk masuk teknik lingkungan, bahkan teknik lingkungan apapun saya nggak tahu gitu ya. Dan Cuma kenapa masuk? Cuma pas zaman SMA nih ya, ketika bingung mau kuliah ambil jurusan apa gitu ya, matematika susah, fisika apalagi gitu ya, biologi aduh kayaknya enggak deh, kimia apalagi gitu ya, kimia aduh kayaknya enggak deh. Terus waktu itu pas sekitar tahun 2006-2007 tahu nggak sih ada film Jomblo? Iya, jomblo tahu. Untung lah ya nggak kelihatan tua gitu ya. Enggak lah, iklannya ketahu lah. Nah di situ tuh ada satu pemeran yang dibintangi sama Nadia Safira kalau nggak salah. Oh, ya? Dia kuliah di jurusan teknik lingkungan. Oh, oke. Pas saya nonton, kok lucu namanya teknik lingkungan gitu, kayaknya seru gitu, teknik tapi lingkungan gitu. Nah saya tertarik lah, saya daftar kuliah jurusan teknik lingkungan. Pas begitu saya udah masuk ke jurusan teknik lingkungan, tetap aja ketemu matematika, fisika, kimia, biologi. Sudah pasti dasarnya itu namanya juga teknik, Bunda. Gitu namanya juga. Iya. Terus pas zaman kuliah, ketika saya sering-sering ngobrol sama jurusan lain gitu ya, malah mereka nanya, kok mau sih masuk ke teknik lingkungan? Padahal di teknik lingkungan semua pelajaran ada loh, matematika, fisika, kimia, biologi. Kan kalau jurusan teknologi pangan kan nggak ada fisika ya. Kalau jurusan industri nggak ada biologi gitu kan. Kalau teknik lingkungan semua ada, matematika, fisika, kimia, biologi gitu. Tapi ya udahlah jalanin aja, udah nanggung ya masuk teknik lingkungan, nanggung kejebur gitu ya. Nah terus ada juga nih kakak tingkat saya nih bilang, gimana? Katanya gini, kan kalau misalkan di teknik lingkungan itu nggak akan jauh materinya, itu kalau tentang air bersih, tentang air limbah, tentang persampahan, muter aja di situ. Nah di antara ketiga ini tuh katanya yang paling susah itu soal air limbah. Ternyata yang paling susah. Dan yang paling gampang itu soal air bersih. Oh ya. Iya. Masa sih, kata saya itu, masa sih paling susah air limbah ya? Gitu. Saya coba pelajari, ternyata betul ya. Ternyata betul susah. Tapi ternyata sekarang masuk dan korupsi. Iya, itu luar biasa loh. Iya, challenging banget rupanya pas udah begitu ikut berkontribusi di sini, benar-benar challenging banget ya. Benar kata si Teteh gitu ya, pas kuliah yang paling susah itu air limbah. Tapi kan buktinya bisa. Ya, dari yang dianggapnya awalnya susah ya, ternyata ketika dicoba dan udah terjun langsung bisa kalau dipelajari. Betul ya, udah jurusannya sesuai gitu ya, meskipun kata orang ini susah itu susah nih, tapi ternyata bisa. Memang sudah dipelajari bisa. Itu kan ada pesannya apa? Jangan dulu bilang susah tapi belum mencoba. Coba dulu, itu maknanya ya. Jangan dulu bilang susah tapi coba dulu, baru bisa nentuin susah atau gampang. Gitu. Itu pada izin kata-kata hari ini gitu ya. Tadi apa kata hari ini adalah coba dulu, baru kita bisa bilang itu susah atau enggak. Gitu betul ya? Iya. Oke. Nah, kalau tadi bilang susahnya, kalau tadi kan memang dari pelajarannya.
ketika sudah masuk ke sini kan jadi kepala bagian ya, kepala WWTP itu sendiri. Susah nggak atur anak-anaknya, apalagi dengan berbagai macam karakteristik gitu ya. Gimana caranya si Dewi mimpin timnya? Kalau dibilang susah, ya emang nggak mudah ya. Dimana pas pertama masuk, saya perempuan, Apalagi cowok ya semuanya ya. cowok semua. Luar biasa. Saya perempuan, pasti kan banyaklah anggapan, ini mah perempuan, Iya. gitu. Ngegampangin kerjaan, Yes, benar. pasti kan kayak gitu ya. Tapi kan kita di sini meyakinkan mereka gitu, supaya kita ini bisa gitu loh membuat IPAL ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Seperti kayak misalkan beberapa prinsip-prinsip kepemimpinan gitu ya, yang misalkan saya coba terapin gitulah untuk memimpin di Departemen WTP. Yang pertama itu saya selalu bilang harus selalu bertanggung jawab. Harus tanggung jawab ya. Karena kan saya sih khususnya kan tidak bekerja sendiri ya di IPA. Betul. Melibatkan tim juga yang memang bekerja gitu. Jadi jangan sampai ketika misalnya tim melakukan kesalahan, lo salah, ya udah itu salah lo, nggak bisa kan? Kita harus bisa mempertanggungjawabkan ke perusahaan, khususnya ke pimpinan. Ya. Nah saya di sini menekankan harus bertanggung jawab, karena mereka itu kan melakukan pekerjaan itu sesuai instruksi dari saya. Betul kan? Nah, jadi saya mau tidak mau harus bertanggung jawab juga atas pekerjaan mereka. Itu yang pertama. Terus kedua, saya selalu bilang harus bekerja sama. Karena proses di IPAL ini selalu nyambung gitu, dari step pertama, step kedua, step ketiga, dan selanjutnya. Ketika terjadi masalah di step pertama, sudah pasti akan berpengaruh terhadap step kedua dan selanjutnya. Nah, disinilah perlunya kerjasama. Jadi mereka tuh harus selalu berkomunikasi, selalu berkoordinasi, bekerja sama lah. Jangan sampai itu mah iya, gitu. Nggak bisa lah gitu kan. Untuk mencapai ke hasil akhir perlu kerjasama dari awal. Saya selalu tekankan itu ke anak-anak. Terus selanjutnya saya juga selalu menerapkan harus bisa sanggup untuk menerima perubahan. Sanggup menerima perubahan ya. Betul. Karena kan semakin kesini pasti perubahan itu akan selalu ada ya. Baik dari segi kuantitas, kualitas, proses ataupun teknologi, itu kita harus selalu siap dalam segala perubahan. Misalnya di segi kuantitas kita kan pasti akan selalu ada penambahan misalnya air gitu. Air itu harus selalu nambah kan. Kita harus siap melakukan itu gitu. Terus kita juga harus siap dalam proses atau teknologi yang baru. Kita nggak bisa gitu harus diem gitu, terima aja gitu. Nggak bisa, kita harus siap gitu. Ibaratnya kalau kita sebagai pemimpin ya, kalau kita hiking kita harus siap membuka jalur, buka trekking untuk anak-anak gitu. Jadi supaya anak-anak itu tahu gitu arahnya ini kemana, perubahan ini tujuannya apa gitu. Kita sebagai pemimpin harus seperti itu kan. Betul. Harus minded juga ya. Iya. Nah terus selanjutnya harus gigih dan fokus. Gigih dan juga fokus. Oke, gimana tuh? Nah kalau gigih, kalau misalkan kita nih nyambung sama yang sebelumnya, ada perubahan itu menurut kita itu tuh baik. Betul. Akan meningkatkan suatu keefektifan dan keefisienan. Tapi belum mencapai nih. Kita sudah melakukan tapi belum mencapai. Kita harus cari tahu di mana masalahnya, kenapa belum bisa tercapai. Kita harus gigih gitu mencari solusinya seperti apa. Ingat ya, di sini kita fokus terhadap solusi, bukan fokus terhadap masalah. Kadang orang-orang suka salah kaprah ya. Dalam memecahkan suatu masalah itu malah fokus terhadap masalah, bukan fokus terhadap solusi, gitu kan? Betul. Nah itu. Terus selanjutnya saya juga menekankan kita harus memiliki solid lah gitu. Apa ya namanya? Harus satu visi, satu misi, satu saling melengkapi satu sama lain mungkin ya, begitu kali ya. Menciptakan tim yang solid. Nah kita harus solid gitu. Jangan sampai ya seperti yang tadi kumaha aing gitu kerjaannya nggak bisa gitu.
Kita harus selalu menciptakan tim yang solid supaya nanti untuk kedepannya kita juga bisa lebih mengembangkan lagi mengenai pengolahan limbah ini, baik dari segi kualitas maupun dari segi timnya itu sendiri. Karena saya yakin jika misalkan nanti kita menghasilkan tim yang solid, tim yang kuat, pasti akan menghasilkan buangan yang bagus juga. Quotes hari ini kata-katanya luar biasa. Tadi apa? Kalau sebuah tim yang solid, yang kompak, akan menghasilkan tadi apa? Buangan yang bagus. Buangan yang bagus juga, luar biasa. Jadi innya bagus, pasti outnya juga bagus. Betul. Bener ya? Tepuk tangan dulu para agent. Keren sekali. Ini bisa disimpulin nih, Cedeo. Berarti kita tadi adalah pertama harus bertanggung jawab dulu ya. Ini para agent ya, apalagi terutama sebagai seorang pemimpin gitu ya. Dan juga kita sebagai timnya gitu ya, harus pertama bertanggung jawab, betul ya? Yang kedua harus mau menerima perubahan. Betul. Yang ketiga harus solid. Betul. Yang keempat tadi ada harus kerjasama juga. Dan yang kelima tadi apa ya? Gigih dan fokus. Gigih dan fokus. Ada lagi nih. Apalagi nih? Dan kita harus berani mengambil resiko dan berani mengambil keputusan dengan cepat. Cepat, siap siaga segala sesuatu. Betul. Ya, dan juga berani gitu ya. Harus berani karena kita sebagai pimpinan jika misalkan ada resiko nih, ada resiko, saya ada trouble nih, nggak mungkin kan kita dipeyem gitu kan masalah itu kan, berarti kita harus segera mengambil keputusan yang cepat. Betul. Sebenarnya kalau mengambil keputusan yang cepat ini berisiko banget. Iya. Karena kita tidak tahu nih dampaknya akan seperti apa. Tapi kita nggak ada pilihan gitu, no choice untuk nanti dulu deh itu mah, nggak bisa. Karena di belakang berhubungan sama air. Siapa sih yang bisa ngendaliin air gitu kan? Bukan pengendali air ya, saya gitu. Bukan avatar ya. Ya, para agent ya. Mau nggak mau kan kita harus berani mengambil keputusan dengan cepat dan otomatis berani mengambil resiko. Ini menarik. Ini satu tadi apa? Berani mengambil resiko dan berani memutuskan dengan cepat. Iya, betul. Ya. Terkadang gini, Cedeo, ini menarik sekali. Terkadang terutama perempuan ya, mungkin ini saya nih, anggaplah saya gitu ya, Terkadang kita mau ngambil keputusan tuh, terkadang juga mungkin lebih banyak kan kata orang kalau perempuan tuh lebih perasaan, gitu ya. Nah, mungkin ada tipsnya nih, gimana caranya, apalagi kan Cedeo ini seorang perempuan, memimpin juga timnya gitu ya, dalam mengambil keputusan yang cepat. Apalagi kalau misalnya mungkin gitu ya, feelingnya atau dalam kondisi yang kita kan pasti mungkin ada rasa tertekan, ada rasa bimbang gitu. Gimana caranya, tipsnya, ketika harus mengambil keputusan tepat gitu. Awalnya sih memang ya sulit. Bagaimana caranya untuk mengambil keputusan dengan cepat? Itu sulit banget. Di pemikiran saya pasti gimana kalau gini, betul, gimana kalau gitu ya? Banyak banget pertimbangan. Tapi seiring berjalannya waktu, karena memang tidak ada pilihan lagi, satu-satunya pilihan adalah kita harus mengambil keputusan dengan cepat. Saya lakukan gitu. Pasti bisa kok. Jadi itu udah apa ya, udah jadi pemikiran atau perasaan tersendiri lah, udah lakukan begini karena memang berdasarkan apa ya, seiring berjalannya waktu lah pasti bisa ya. Dengan pengalaman, dengan masalah yang sudah dilalui gitu ya, mungkin ya. Jadi mungkin dari jam terbang juga mungkin ya, dari jam terbang yang sering mengalami mungkin ada pengalaman lah ya, bukan sering mungkin mengalami masalah maksudnya. Ada pengalaman yang membentuk kita. Nah itu ya, awalnya dari yang mungkin gak berani, awalnya banyak banget pertimbangan, tapi karena memang keadaannya seperti itu, kita tahu mana yang harus kita pilih gitu, gitu ya. Betul. Karena kan masa sih gitu masalah teh terus aja berulang? Gak mungkin ya gitu. Pasti kan kita tahu gitu tindakan korektifnya harus seperti apa, tindakan preventifnya seperti apa gitu. Lama-kelamaan pasti akan terbentuk kok. Ketika ada masalah harus begini, ketika ada masalah ini harus begitu gitu. Pasti nanti akan terbentuk dengan sendirinya. Introvert banget. Saking introvertnya ya, tegas luar biasa seperti ini loh. Jadi kayaknya sulit deh kalau misalkan harus banyak berinteraksi sama ini, banyak berinteraksi sama itu gitu, untuk
bisa dapat kerjaan gitu kan. Taunya sekarang tetap aja harus berinteraksi sama ini gitu. Apalagi berinteraksi dengan para agent ini di tonton 10 juta penonton baik dari Indonesia maupun luar Indonesia. Indonesia ada translate bahasa Inggris? Ada, ini OC ini diterjemahkan dalam semua bahasa. Bahasa bisa, ya? kalbu, bahasa ini semua sehingga Bagus ya. untuk semua kalangan. Nah, ini namanya menerima perubahan. Betul. Betul. Iya dong, semakin berkembang. Perubahan dalam teknologi. Betul. Hebat sekali. Ya, saya ibu yang satu ini. Nah, kalau boleh dong ngasih nasihat, Buding, dari awal karir ya, yang mungkin gak kepikiran loh sampai detik karir ini gitu. Mungkin ada nasihat-nasihat yang bisa kasih buat teman-teman yang mau baru belajar, atau misalnya mungkin dari awalnya dulu ya, cita-citanya apa, tapi ternyata setelah dijalani passionnya ternyata ke bagian yang lain gitu. Bagaimana biar tetap tadi tetap dijalani, jangan dulu tadi di covernya bilang susah gitu. Ada nasihat-nasihat gimana nggak sesuai dengan pengalaman Cedewi? Teruslah berproses, jangan dulu berkecil hati kalau misalkan kalian ngerasa hidup kok gini-gini aja ya. Mungkin itu baru proses, karena tidak ada hasil tanpa proses gitu. Tapi tetap kalau misalkan berproses juga jangan lupa sama ibadah dan usaha. Teruslah berproses, itu aja. Dan terus kalau misalkan sama buat apa tadi, teman-teman yang baru mulai kerja, betul, biar memotivasi ini. Untuk memotivasi ini, yang pertama mungkin adaptasi aja dulu, gitu. Terus kenali lingkungan kerja kalian. Terus belajarlah dari para senior gitu, ambillah ilmu-ilmu dari mereka. Ambil ilmu dari para senior ya. Iya, ambil ilmu dari para senior, pasti banyak banget ilmu yang bisa diambil dari para senior. Nah, terus kalau misalkan ilmu sudah merasa tinggi, tetaplah low profile. Low profile harus tetap kayak padi gitu ya. Iya, tetap down to earth gitu. Benar. Mau ilmu setinggi apapun, tetaplah membumi gitu aja. Iya, kalau memars beda. Jauh. Panah. Luar biasa low cost-nya. Keren sekali, banyak sekali loh. Ini nilai-nilai yang bisa kita ambil ya, terutama dari seorang Cedewi yang sebagai kepala gitu ya, memimpin timnya. Ini luar biasa banget, banyak sekali. Saya juga nggak ekspektasi ya gitu, yang katanya introvert banget gitu ya, ternyata udah kayaknya expert banget gitu ya. Amun. Tapi kalau boleh tahu dulu sedikit aja, ada pengalaman yang lucu mungkin berkesan selama kerja di SMM dan juga terutama bersama tim tentunya ya, dengan para cowok itu gitu. Maksudnya mereka ada nggak yang mau di-share gitu, uniknya, kesan uniknya, atau ada pengalaman momen apa yang sampai detik ini nggak terlupakan? Selain kemarin ya, salah satu timnya menang juara lomba OC Idol ya, selain itu. Tapi sebelumnya selamat juga ya buat timnya Cedewi udah memenangkan kompetisi menyanyi. Iya dong, hebat kan? Selain bisa mengolah limbah, ternyata bisa mengolah suara juga. Luar biasa loh, multi talenta sekali timnya. Paling belakang tapi harus tetap terdepan. Luar biasa. Belakang itu cuma kantornya aja kan? Kantornya aja. Ya, tapi eksistensinya paling depan. Eksistensi harus tetap paling depan. Luar biasa. Coba ceritain, ada momen yang lucu nggak selama kerja di sini? Ketika kalau misalkan ada di belakang tuh kayak misalkan mati listrik, mereka langsung nyebar juga. Saya cuma baru keluar ruangan, ini tuh ada mati listrik, anak-anak udah nyebar. Mereka udah tahu kita harus ngapain. Itu saya cukup bangga sih sama mereka. Mereka sudah tahu, mereka sigap, mereka gesit, mereka sudah tahu gitu porsinya masing-masing gitu. Mereka tuh harus ngapain, mereka udah tahu tanpa harus disuruh sama saya lagi. Berarti inisiatifnya cukup tinggi ya? Banget. Luar biasa. Itulah kalau misalkan kerjasama, itu yang tadi dibilang. Iya. Kalau misalkan kerjasama yang sudah bagus, mereka sudah tahu harus ngapain. Tiga shiftnya betul ya? 3 shift ya? 3 shift. Luar biasa loh. Pada saat malam hari juga, mereka sekarang udah nggak nanya ini harus gimana, enggak. Mereka sudah tahu mereka harus gimana. Yang penting di akhir mereka report. Gitu. Ya, pentingnya komunikasi tadi ya. Komunikasi harus ada. Luar biasa. Jadi inisiatifnya ada, mereka bisa melakukan sesuai dengan job desk-nya gitu ya. Dan udah nggak tanya-tanya, berarti kan mereka sudah mengerti apa yang harus mereka lakukan. Iya, betul. Luar biasa. Nggak nanya itu bukan berarti mereka
so tahu atau gimana, so selalu kata tahu diri atau sendiri ya. tidak mau report atau gimana, enggak. Karena ya kebayanglah saya di sini udah 5 tahun ya, masa sih mereka masih mau terus nanya gitu kan. Kita kan sebagai pimpinan harus bisa sharing ilmu, Betul, iya kan? betul. Ya kalau dengan sikap mereka gitu, alhamdulillah berarti ilmu saya nyampe ke mereka. Keren banget. Alhamdulillah. Kalau hal lucu mungkin ada yang unik, antik gitu, ada nggak? Maksudnya di lucu. timnya ya, selain dari job desk yang tadi kan melakukan pekerjaan gitu. Misalnya ada yang ciri khasnya tim WTP gimana gitu? Ada nggak? Hal lucu sih kayaknya banyak ya. Banyak. Lucu semua. Lucu Timnya lawak semua kayaknya ya. Emang lawak semua. Hal lucu sih kayaknya emang banyak, cuma mungkin nggak bisa saya sebutin, saya juga lupa soalnya. Lupa. Saking banyaknya. Timnya ada berapa sih totalnya? Para cowok-cowok itu? 40. 40 luar biasa. 40 dipimpin oleh orang perempuan luar biasa tangguhnya ini. Kartini luar biasa, Kartini SMM banget gitu ya, bisa menyatukan satu timnya. Karena pasti tim yang solid, tim yang hebat, ada juga pemimpin yang luar biasa yang bisa sama-sama mengarahkan gitu ya. Nah, ada nggak mungkin yang mau disampaikan terakhir nih? Ada yang nggak mau disampaikan untuk para agent, terutama untuk para OC ya yang sekarang gitu, dengan kondisi yang sekarang, mungkin Bu Dewi mau kasih nasihat supaya lebih semangat, atau kayak tadi mungkin mengulas lagi tadi harus bertanggung jawab sebagai pekerja gitu. Dia mau sampaikan ya? Teruslah berinovasi, untuk memotivasi karyawan-karyawan yang ada di sini ya. Biasa. Kalau misalkan masalah yang kontra sih pasti ada aja. Pasti ada lah. Tapi kan itu bisa dijadikan sebagai motivasi, sebagai tantangan gitu kan, supaya gimana sih caranya lebih ke arah yang lebih baik, khususnya untuk perusahaan. Oh iya, luar biasa. Nah, agent of change berarti kan agennya perubahan. Betul. Perubahan itu memang tidak mudah. Ya tadi yang saya sudah bilang, untuk perubahan itu tidak mudah karena memang yang harus dimiliki itu adalah mindset. Pola pikirnya kita harus berubah juga nih terhadap hal yang baru, gitu kan. Dan itu memang tidak mudah untuk merubah mindset seseorang. Jangankan banyak orang deh gitu. Betul. Mindset seseorang aja sulit gitu. Tapi kan kita nggak bisa ya maksain gitu kan. Nggak bisa maksain untuk merubah orang tersebut merubah mindsetnya, kan nggak bisa. Tapi pasti bisa kok. Tidak mudah, tapi pasti bisa. Tidak mudah tapi bisa ya untuk merubah itu. Untuk merubah mindset, karena memang untuk perubahan, mau itu ke arah lebih baik atau perubahan apapun yang namanya perubahan itu memang sulit. Betul. Ya, tapi pasti bisa. Kayak tadi ya, balik lagi harus diproses, dijalani dulu. Ya. Pasti bisa. Apapun perubahannya, kita terima dulu, terbuka dulu, walaupun sulit, dijalani, pasti ujungnya bisa. Pasti bisa. Kalau jangan dulu bilang susah, tapi pasti bisa. Ya, itu coach hari ini. Jangan bilang dulu susah para agent, jalani dulu, pasti bisa. Luar biasa. Terakhir mungkin ada buat tim WTP-nya khusus deh. Ada yang mau sampein nggak? Tim WTP, halo. Iya, tim WTP ya, jangan lupa nonton, subscribe, dan like. Iya, jangan lupa ya nonton, 40 orang masa nggak ada yang nonton satu pun ya. Tetap jaga kerjasama kalian, tetap jaga solid, tetap jadi tim yang solid. Kalian udah hebat. Aku udah bangga kok sama kalian dengan cara kerja kalian, dengan inisiatif kalian. Tapi ya lucunya mereka nih ya. Lucunya gimana tuh? Ini lucunya nih ya. Wah, ada lagi nih, gimana nih? Menarik nih. Banyak lucunya nih hari dalam ya. Mereka tuh apa ya? Baik gitu loh. Baiknya tuh artinya ketika misalkan saya sedang sibuk-sibuknya, mereka kadang suka perhatian gitu loh. Luar biasa. Misalnya kayak saya pulang meeting, terus langsung pergi lagi kan. Ibu sholat dulu, siap gitu loh. Seperhatian itu gitu mereka. Terus kadang ketika saya lagi sibuk gitu ya, sibuk ngerjain apa, catering itu masih ada. Ibu ini makan dulu katanya. Seperhatian itu. Tak perhatian nggak tuh mungkin catering yang mau dibawa lagi ke depan mungkin ya itu teh. Aduh. Emang seperhatian itu. Dan ketika misalkan saya lagi ya tadilah moodnya tidak baik itu karena ada trouble, kan anak-anaknya gemesin gitu ya kadang ya. Gemes banget gitu ya. Gemesin banget. Jadi ketika ada nggak ngikutin apa yang saya bilang gitu ya, kan saya suka emosi gitu ya, marah ya. Kenapa nggak kayak gitu, kan saya udah bilang gini.
mereka selalu bilang, kenapa atuh marah-marah aja? Lucunya, so sweet gak sih? So sweet banget. Kok rasanya terinspirasi buat saya pindah departemen ini? So sweet ya, so sweet banget ini. Ya, dulu kayak gitu. gitu. Jadi ya tetaplah kita gitu saling menjaga, karena kan jika tim kita solid itu untuk siapa sih? Ya untuk kita juga gitu kan, bukan buat yang lain. Dan tetap semangat gitu. Walaupun misalkan sekarang jarang lembur ya. disyukuri ya yang ada ya. Tapi tetap semangat, karena manfaatkan waktu ini untuk kalian bisa menjaga kesehatan, untuk kalian berkumpul bersama keluarga sebelum nanti akhirnya kalian lembur lagi. Iya, semangat lembur. Tetap semangat dalam bekerja, tetap ikuti aturan, jangan lengah, pokoknya mah tetap kerjasama solid dan tetap semangat. Wah, luar biasa. Ya gimana? Timnya nggak perhatian, ibunya aja perhatian banget. Luar biasa ya. Sangat inspiratif sekali, banyak sekali hal-hal yang bisa terutama lagi dapetin ya dari Dewi loh, luar biasa. Tadi terima kasih untuk sharing dengan timnya yang lucu dan menggemaskan itu ya. Semoga kita semua terinspirasi, dan juga terutama tim WWTP harus semangat lagi, karena tadi saya barusan sebelumnya bilang, Bu Dewi bilang adalah kalau misalnya tim yang hebat akan menghasilkan buangan juga yang luar biasa. Benar nggak ya kayak gitu kan? Waduh. Tim yang solid akan mengeluarkan buangan yang bagus juga. Bagus juga, luar biasa. Buat tepuk tangan dulu kan buat Kak Dewi. Ya itu aja. Terima kasih sebelumnya Kak Dewi. Sama-sama lagi. Terima kasih, sangat inspiratif sekali. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Iya, semoga. Yang katanya introvert ternyata udah expert banget ya. Introvert banget loh. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih para agent. Jangan lupa ya tetap follow akun Instagram dan juga YouTube-nya AOC dan nantikan podcast selanjutnya. Terakhir Bu Dewi, kita AOC sukses dulu ya. Ayo. AOC sukses gitu ya. 1, 2, 3. AOC sukses. Dadah. Dadah.